Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya Amiratul Madinah dan rekan saya yaitu Lailatul Najihah. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kaidah al-itsar fil qorbi mahrumun wa fil ghairiha mahjubun, yang artinya mendahulukan orang lain dalam ibadah adalah makruh dan dalam selain ibadah adalah sunnah. Maksudnya dari kaidah di atas yaitu kaidah itu berasal dari kaidah fikih yang dikemukakan oleh Imam Suyuti. Maksudnya yaitu dalam urusan ibadah kita dianjurkan berlomba-lomba untuk meraih pahala Allah. Dengan kata lain, kita itu dianjurkan mendahulukan kepentingan sendiri dari kepentingan orang lain. Kemudian dalam urusan dunia itu sebaliknya. Dalam urusan dunia itu kita dianjurkan mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, baik karena melihat kondisi atau sebagai penghormatan. Kemudian menurut Syekh Izzuddin sebagaimana dikutip dari pendapatnya Imam Suyuti berkata, dalam urusan ibadah tidak boleh mendahulukan orang lain karena tujuan dari ibadah adalah mengagungkan Allah. Maka barang siapa yang melakukan demikian berarti ia tidak mengagungkannya. Selain itu, karena mendahulukan orang lain hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan urusan pribadi, bukan berkaitan dengan urusan ibadah. Kemudian pengertian dari al-itsar sendiri yaitu mendahulukan kepentingan orang lain atas kepentingan diri sendiri. Kaidah ini itu menunjuk dengan jelas bahwa sikap mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah yang mendapat pahala di sisi Allah hukumnya makruh, dengan alasan tujuan dari ibadah adalah untuk mengagungkan Allah. Maka siapa yang mendahulukan orang lain berarti meninggalkan pengagungan kepada Allah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dasar al-itsar. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 148 yaitu Bismillahirrahmanirrahim, fastabiqul khairat. Maksudnya Allah menyuruh kaum muslim untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Selanjutnya firman Allah dalam surat Al-Harj ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Artinya, dan mereka mengutamakan kaum muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka merekalah itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya, saat kaum muhajirin tiba di Madinah dan disambut oleh kaum Ansor dengan penuh penghormatan, pemuliaan dan diutamakan harta. Bahkan dari kaum Ansor menawarkan istrinya kepada kaum muhajirin jika kaum muhajirin menginginkannya, dan kaum Ansor akan menceraikan istrinya. Ini karena kaum Ansor memiliki dorongan itsar yang sangat kuat kepada saudaranya. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, yang artinya dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Maksudnya mereka memberikan makanan yang sangat disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang tertawan, dan membiarkan diri mereka sendiri tidak memakannya. Selanjutnya hadis riwayat Abu Dawud, la yazalu qauman yata'akhiruna 'anis shaffal ula hatta yu'akhirhumullahu finnar, yaitu tidak henti-hentinya suatu kaum tertinggal dari saf pertama hingga kelak Allah meninggalkan mereka dalam neraka. Hadis riwayat Abu Dawud.
Hadis ini menjelaskan pengecualian. Misalnya, ketika seorang tidak menemukan celah dalam saf jamaah, kemudian dia menarik makmum lain agar mundur ke belakang, maka makmum tersebut disunahkan mundur meskipun kehilangan saf yang lebih depan, karena dia mendapat keutamaan membantu orang lain agar tidak sendirian dalam saf. Selanjutnya, mengenai macam-macam al-ijar, yaitu ada 3. Yang pertama terlarang, yaitu mengutamakan orang lain atas sesuatu yang wajib atas diri Anda secara syar'i. Misalnya, Anda memiliki cukup air untuk wudhu, dan di sana Anda bertemu dengan teman yang tidak memiliki air untuk wudhu, maka Anda dilarang memberi air itu ke teman Anda untuk wudhu. Jadi Anda harus tetap menggunakan air itu untuk wudhu dan teman Anda yang bertayamum. Yang kedua, yaitu ijar dalam hal-hal sunnah. Sebagian ulama menghukumi makruh dan sebagian ulama menghukumi mubah. Akan tetapi meninggalkan dianggap lebih utama, kecuali dalam kemaslahatan. Misalnya, Anda berada di shaf pertama dalam sholat, kemudian ada seseorang dan engkau memberi tempat shafmu kepadanya. Sebagian ulama memakruhkan hal ini karena tempat dalam shaf tersebut kamulah yang paling berhak dan tidak perlu memberi tempat shaf kepada orang lain. Ulama yang menghukumi mubah mengatakan jika terdapat maslahat meninggalkan adalah lebih utama. Misal, ada ayah Anda yang datang dan Anda khawatir jika terjadi sesuatu, dan Anda memberikan tempat shaf pertama kepada ayah Anda agar Anda tidak khawatir. Yang ketiga, mubah dan kadang menjadi sunnah atau mustahab. Ketika Anda mengutamakan orang lain dalam bukan hal ibadah. Misal Anda memiliki makanan dan Anda lapar, tapi teman Anda tidak memiliki makanan dan sedang lapar. Jika Anda memberi makanan pada teman Anda, maka Anda termasuk orang terpuji karena mengutamakan orang lain. Selanjutnya, mengenai keutamaan al-ijar, Imam Ali meriwayatkan beberapa hadis, yaitu al-izar a'lal makarimi. Al-ijar adalah budi pekerti yang paling tinggi. Yang kedua, al-ijar syimatul abror, yaitu al-ijar adalah perangkai orang-orang yang berbakti. Yang ketiga, al-izar ahsanul ihsan wa a'lal maratibil iman, yaitu al-ijar adalah sebaik-baik kebajikan dan tingkatan iman yang tinggi. Selanjutnya, al-izar afdolul ibadatihi wa ajallu syiyada. Al-ijar adalah ibadah paling utama dan kemuliaan paling luhur. Selanjutnya, afdolus sakho'il izar, yaitu kedermawanan paling utama adalah al-ijar. Hadis selanjutnya, amili sairin nasi bil ansofi wa amilil mu'minina bil ithar. Perlakukanlah semua manusia dengan keadilan dan perlakukanlah kaum mukmin dengan al-izar. Selanjutnya, goyatul makarimil ithar, puncak budi pekerti adalah al-izar. Selanjutnya, bil ithar yustarokul ahror, dengan al-izar hati orang-orang yang merdeka dapat menjadi tawanan. Yang terakhir yaitu mengenai aplikasi kaidah. Contohnya aplikasinya yang pertama yaitu apabila kita akan berwudu, maka tidak dianjurkan mendahulukan siapa saja untuk mempersilahkan mengambil air wudu duluan atau memberikan air wudu tersebut kepadanya yang sama-sama membutuhkan. Hal ini berbeda kasusnya dengan masalah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Durafi, mendahulukan orang lain yang dalam keadaan terpaksa seperti membutuhkan makanan untuk menyelamatkan nyawanya, maka diperbolehkan mendahulukan orang lain walaupun ia khawatir atas nyawanya sendiri. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya itu kita dalam ibadah wudu kan termasuk rangkaian untuk melaksanakan sholat.
Nah, maka dari ini kita itu tidak boleh membantu orang lain atau mendahulukan orang lain dalam berbudi. Kemudian mengenai sosial, kita itu bisa dan boleh mendahulukan orang lain. Kemudian yang kedua, apabila kita membutuhkan pakaian untuk menutup aurat karena akan melaksanakan sholat, maka tidak dianjurkan untuk mempersilahkan orang lain agar memakai duluan. Nah, menutup aurat itu kan sebagai mana pengantar kita untuk beribadah sholat. Maka dalam ini kita itu tidak boleh membantu atau memberikan pakaian kita itu untuk orang lain demi orang lain tersebut menutup auratnya. Kemudian yang ketiga, apabila kita masuk masjid akan melaksanakan sholat berjamaah, tidak dianjurkan mempersilahkan orang lain berada di saf paling depan, sedangkan kita sendiri di belakangnya, karena sebaik-baiknya saf adalah saf yang paling depan. Berikut yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang mau menyanggah, memberikan pertanyaan atau yang kurang jelas dipersilakan pada saat jam perkuliahan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.